Kenapa isu framing negatif ini disengajakan dibuat? Supaya apa? Supaya Pak Anies itu bisa mereka cegah dalam melakukan misi-misi baiknya. Kalau orang-orang yang sudah membenci Pak Anies, berbagai segala macam cara apapun, itu pasti akan dilakukan. Makanya saya tidak heran kepada orang-orang yang selalu ingin menjelek-jelekkan Pak Anies Rashid Baswedan. Kita sudah paham maksud dan tujuannya seperti apa. Bagi Pak Anies kelak untuk menjadi pemimpin dan itu. Kenapa sih Pak Anies Baswedan itu sekarang banyak orang yang menghujat, mencaci, menghina, memaki Pak Anies? Jawaban saya sangat simpel, Bung. Karena Pak Anies itu memiliki karakter yang jujur dan amanah. Cukup itu saja jawabannya. Lalu hujatan ke Pak Anies Rashid Baswedan itu bukan dimulai di waktu sekarang. Dari dulu juga Pak Anies Baswedan itu sudah dipotomi dengan berbagai fitnahan dan tuduhan. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Para barisan pembenci Pak Anies itu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Kepentingan yang saya maksud di sini bukan soal kepentingan umat maupun kepentingan bangsa. Tapi kepentingan yang saya maksud di sini ialah kepentingan internal atau kepentingan kelompok. Orang-orang yang memiliki sentral egoisme tanda kutip hanya mementingkan kelompoknya ataupun pribadinya. Mereka ini tidak mampu menggoyang Pak Anies Baswedan untuk ikut nimbrung atau masuk dalam haluan mereka. Kenapa? Kenapa Pak Anies Baswedan tidak mau atau tertarik dalam tawaran mereka? Karena Pak Anies itu memiliki akhlak yang terpuji, figur kepemimpinan yang terukur, serta juga teruji. Beliau lebih mementingkan personal umat dibandingkan kepentingan sebuah kelompok atau internal. Ini perlu kita garis bawahi bersama. Kemudian, orang-orang yang tadi, orang-orang para barisan pembenci Pak Anies, akhirnya membuat sebuah gerakan separatis yang pada hakikatnya ingin menurunkan daripada elektabilitas dan kepercayaan publik kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Contoh, katanya kinerja Pak Anies dinilai tidak kompeten. Anies itu memiliki Marcus Intent katanya. Yang kedua, Pak Anies itu katanya di masa Pilgub DKI Jakarta dimenangkan oleh kasus syarat Pak Ahok. DKI Jakarta setelah dipimpin Pak Anies katanya makin amburadul. Pak Anies katanya di masa kampanyenya dulu hanya menjual ayat mayat dalam isi kampanyenya. Dan diberitakan juga Pak Anies haus kekuasaan, Bapak paling toleran, macam-macam lah pokoknya berita itu diiklankan. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu, malahan sebaliknya. Masyarakat juga sudah cerdas dan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kenapa isu framing negatif ini disengajakan dibuat? Supaya apa? Supaya Pak Anies itu bisa mereka cegah dalam melakukan misi-misi baiknya. Kalau orang-orang yang sudah membenci Pak Anies, berbagai segala macam cara apapun, itu pasti akan dilakukan. Makanya saya tidak heran kepada orang-orang yang selalu ingin menjelek-jelekkan Pak Anies Rashid Baswedan. Kita sudah paham maksud dan tujuannya seperti apa. Maka untuk para pembenci Pak Anies Baswedan, tetap semangat membuat narasi-narasi omong kosongnya. Kalian luar biasa, kalian is the best, jangan lupa bahagia. Tapi perlu kalian ingat, kami tetap optimis pada Pak Anies karena bangsa ini butuh Pak Anies. Terima kasih. Kenapa sih Pak Anies Baswedan itu sekarang banyak orang yang menghujat, mencaci, menghina, memaki Pak Anies? Jawaban saya sangat simpel, Bung. Karena Pak Anies itu memiliki karakter yang jujur dan amanah. Cukup itu saja jawabannya. Lalu hujatan ke Pak Anies Rashid Baswedan itu bukan dimulai di waktu sekarang. Dari dulu juga Pak Anies Baswedan itu sudah dipotomi dengan berbagai fitnahan dan tuduhan. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Para barisan pembenci Pak Anies itu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Kepentingan yang saya maksud di sini bukan soal kepentingan umat maupun kepentingan bangsa. Pemuda ini tentu mengcounter berita-berita dan opini-opini framing-framing selama ini. Dan tidak ada yang salah semacam ini, hanya sebuah penegasan bahwa apa yang dituduhkan selama ini kepada Pak Anies itu mereka tidak bisa buktikan, hanya sebatas opini. Dan pemuda ini memperingatkan bahwa tidak semudah itu. Ya, Pak Anies bisa dijatuhkan nama baiknya. Pak Anies Baswedan ini orangnya memang unik, sejarahnya unik. Ketika dihantam oleh buzzer, oleh opini-opini negatif, justru sisi positifnya makin menonjol. Ya, ini salah satu kelebihan Pak Anies Baswedan. Di sini tidak ada kepentingan pribadi, hanya berpikir kepentingan bangsa, berpikir tentang
rakyat Indonesia bagaimana ke depannya, harapannya ketika Pak Anies menjadi presiden, dia mampu membawa Indonesia untuk maju, untuk terus terbang dan berkembang, bisa menjadi lebih baik dari negara-negara maju saat ini. Dan itu bukanlah hal mustahil, karena Pak Anies saya selalu ambil contoh di DKI Jakarta, hanya 5 tahun relatif singkat itu seakan-akan Pak Anies membalikkan telapak tangan. Dalam waktu yang singkat itu mampu menyulap kota Jakarta sehingga langsung punya wibawa di tengah-tengah kota-kota modern di dunia, sampai tibalah seperti di posisi saat ini yang sudah resmi diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS untuk menjadi calon presiden di pemilu mendatang. Ketiga partai ini sudah cukup untuk sebagai syarat pencapresan 20%. Kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah harapan kita, doa-doa kita agar Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilu nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.